warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Aurelia Agatha dengan NIM 21080310210 dari program studi Administrasi Keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi tentang akuntansi kas, penempatan pada Bank Indonesia, clearing, dan pajak guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah praktek akuntansi perbankan dan syariah kelas A. Baik, yang pertama di sini saya akan membahas mengenai akuntansi kas, yang mana akuntansi kas sendiri adalah mata uang kartal dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Perubahan posisi saldo kas di bank dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. Yang kedua, penyetoran kepada Bank Indonesia atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Yang ketiga, penggunaan untuk transaksi internal dan seperti untuk dana kas kecil, pembayaran biaya-biaya operasional, biaya gaji, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu membahas mengenai penempatan pada Bank Indonesia. Penempatan pada Bank Indonesia dilakukan dalam bentuk giro dan sertifikat wadiah Bank Indonesia. Giro Bank Indonesia merupakan rekening giro milik bank komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Dengan giro Bank Indonesia, bank dapat membiayai transaksi antar cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing. Mutasi giro Bank Indonesia makin sering dilakukan bila transaksi antar bank atau antar cabang makin banyak. Transaksi tersebut dibatasi oleh Bank Indonesia, tidak boleh sampai mengakibatkan ketentuan jumlah giro wajib minimum tidak tercapai. Baik, materi selanjutnya saya akan membahas mengenai clearing. Clearing merupakan sarana atau cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Untuk mengikuti clearing, bank komersial harus terlebih dahulu terdaftar sebagai peserta clearing pada penyelenggara clearing, yaitu Bank Indonesia. Dalam kegiatan clearing, digunakan warkat, dokumen, dan formulir clearing. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai akuntansi pajak. Aktivitas bank syariah yang mengakibatkan bertambahnya pendapatan seseorang merupakan objek pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Berikut adalah beberapa jenis objek pajak yang terkait dengan aktivitas bank syariah beserta tarif pajak yang dikenakan. Yang pertama, penerimaan bonus giro wadiah oleh nasabah giro wadiah dikenakan pajak PPh pasal 4 giro sebesar 20% dari bonus yang diterima nasabah. Yang kedua, penerimaan bagi hasil oleh nasabah giro mudharabah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah dikenakan pajak PPh pasal 4. Ketiganya dikenakan pajak sebesar 20% dari bagi hasil atau bonus yang diterima. Yang ketiga, penghasilan yang diterima pegawai bank syariah dikenakan PPh 21, perseorangan dikenakan pajak 10%. Yang keempat, penghasilan bank syariah yang kena pajak dikenakan PPh pasal 21 badan. Yang kelima, dividen yang dibayar bank syariah kepada pemegang saham dikenakan PPh pasal 4 dividen. Setelah saya memaparkan materi mengenai akuntansi kas, penempatan pada Bank Indonesia, clearing, dan akuntansi pajak, selanjutnya terdapat contoh kasus yang pertama, yaitu berikut adalah ilustrasi transaksi kas kecil Bank Murni Syariah pada bulan Juni. Pada tanggal 1 Juni tahun 2000 XB, dibentuk dana kas kecil sebesar 1 juta rupiah. Pada tanggal 6 Juni tahun 2000 XB, dibayar biaya bahan bakar mobil kantor sebesar Rp240.000. Pada tanggal 9 Juni tahun 2000 XB, dibayar biaya konsumsi rapat sebesar Rp260.000. Pada tanggal 10 Juni tahun 2000 XB, dibayar asuransi cash in safe sebesar Rp60.000. Pada tanggal 10 Juni tahun 2000 XB, dibayar asuransi cash in transit sebesar Rp40.000. Pada tanggal 11 Juni tahun 2000 XB, dibayar biaya servis kendaraan kantor sebesar Rp100.000.
Pada tanggal 18 Juni tahun 2000 XP dibayar biaya listrik bulan terakhir sebesar Rp180.000. Pada tanggal 24 Juni tahun 2000 XP dibayar biaya air bulan terakhir sebesar Rp50.000. Pada tanggal 26 Juni tahun 2000 XP dibayar biaya langganan koran dan majalah sebesar Rp50.000. Pada tanggal 30 Juni tahun 2000 XP kas kecil diisi kembali. Dari transaksi tersebut, buatlah jurnal transaksi di atas dengan menggunakan metode dana tetap dan metode berfluktuasi. Penyelesaian kasus 1. Jurnal ketika menyelesaikan dana tetap, yaitu pada tanggal 1 Juni tahun 2000 XP, dana kas kecil didebit sebesar Rp1 juta, kas dikredit sebesar Rp1 juta. Pada tanggal 30 Juni tahun 2000 XP, beban bahan bakar didebit sebesar Rp240.000, beban konsumsi rapat didebit sebesar Rp260.000, beban asuransi cash in safe didebit sebesar Rp60.000, beban asuransi cash in transit didebit sebesar Rp40.000, beban servis kendaraan didebit sebesar Rp100.000, beban listrik didebit sebesar Rp180.000, beban air didebit sebesar Rp50.000, beban koran dan majalah didebit sebesar Rp50.000, dan dana kas kecil dikredit sebesar Rp980.000. Pada tanggal 30 Juni tahun 2000 SB, dana kas kecil didebit sebesar Rp980.000 dan kas dikredit sebesar Rp980.000. Selanjutnya, mengenai jurnal bila menggunakan sistem fluktuatif, yaitu pada tanggal 1 Juni tahun 2000 XP, dana kas kecil didebit sebesar Rp1 juta, kas dikredit sebesar Rp1 juta. Pada tanggal 6 Juni tahun 2000 XP, biaya bahan bakar didebit sebesar Rp240.000, dana kas kecil dikredit sebesar Rp240.000. Pada tanggal 9 Juni tahun 2000 XP, biaya konsumsi rapat didebit sebesar Rp260.000, dana kas kecil dikredit sebesar Rp260.000. Pada tanggal 10 Juni tahun 2000 XP, biaya asuransi cash in safe didebit sebesar Rp60.000, dana kas kecil dikredit sebesar Rp60.000. Pada tanggal 10 Juni tahun 2000 XP, biaya asuransi cash in transit didebit sebesar Rp40.000, dana kas kecil dikredit sebesar Rp40.000. Pada tanggal 11 Juni tahun 2000 XP, biaya servis kendaraan didebit sebesar Rp100.000, dana kas kecil dikredit sebesar Rp100.000. Pada tanggal 18 Juni tahun 2000 SE, biaya listrik didebit sebesar Rp180.000, dana kas kecil dikredit sebesar Rp180.000. Pada tanggal 24 Juni tahun 2000 XP, biaya air didebit sebesar Rp50.000, dana kas kecil dikredit sebesar Rp50.000. Pada tanggal 26 Juni tahun 2000 XP, biaya koran dan majalah didebit sebesar Rp50.000, dana kas kecil dikredit sebesar Rp50.000. Pada tanggal 30 Juni tahun 2000 XP, dana kas kecil didebit sebesar Rp980.000 dan kas dikredit sebesar Rp980.000. Selanjutnya yaitu mengenai contoh kasus yang kedua. Pada tanggal 7 Oktober tahun 2000 XP, Bank Berkah Syariah atau BBS Cabang Padang menerima setoran tunai pembukaan tabungan atas nama Heri Mulyadi sebesar Rp75 juta. Pada tanggal 12 Oktober tahun 2000 XP, Heri Mulyadi melakukan setoran tunai di kantor cabang Padang ke rekening Zeno, nasabah BBS Cabang Surabaya sebesar Rp17 juta. Pada tanggal 13 Oktober tahun 2000 XP, Heri Mulyadi melakukan penarikan tunai uang di rekeningnya di kantor cabang Padang sebesar Rp10 juta. Pada tanggal 15 Oktober tahun 2000 XP, Heri Mulyadi melakukan penarikan tunai di kantor cabang Jakarta sejumlah uang di rekeningnya sebesar Rp5 juta. Pada tanggal 10 Oktober tahun 2000 XP, Heri Mulyadi menerima bagi hasil sebesar Rp70.000. Pada tanggal 30 Oktober tahun 2000 XP, dipotong tabungan Heri Mulyadi untuk PPh pasal 4 sebesar Rp14.000. Dari transaksi tersebut, buatlah jurnal di kantor cabang Padang yang terkait dengan transaksi di atas.
Selanjutnya mengenai penyelesaian pada kasus yang kedua, yaitu pada tanggal 1 Oktober tahun 2000 XB, kas didebit sebesar Rp1.000.000, rekening nasabah atas nama Heri Mulyadi dikredit sebesar Rp1.000.000. Jurnal di kantor cabang tempat transaksi penyetoran atau cabang Padang. Pada tanggal 12 Oktober tahun 2000 XB, kas didebit sebesar Rp17.000.000 dan rekening antar kantor cabang Surabaya dikredit sebesar Rp17.000.000. Jurnal di kantor cabang pemilik rekening atau cabang Surabaya. Pada tanggal 12 Oktober tahun 2000 XB, rekening antar kantor cabang Padang didebit sebesar Rp17.000.000, rekening nasabah pada Zeno dikredit sebesar Rp17.000.000. Pada tanggal 13 Oktober tahun 2000 XB, rekening nasabah atas nama Heri Mulyadi didebit sebesar Rp10.000.000, kas dikredit sebesar Rp10.000.000. Jurnal di kantor cabang tempat transaksi penarikan atau cabang Jakarta. Pada tanggal 15 Oktober tahun 2000 XB, rekening antar kantor cabang Padang didebit sebesar Rp5.000.000 dan kas dikredit sebesar Rp5.000.000. Jurnal di kantor cabang pemilik rekening atau cabang Padang. Pada tanggal 15 Oktober tahun 2000 XB, rekening nasabah atas nama Heri Mulyadi didebit sebesar Rp5.000.000 dan rekening antar kantor cabang Jakarta dikredit sebesar Rp5.000.000. Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober tahun 2000 XB, hak bagi hasil didebit sebesar Rp70.000 dan tabungan mudharabah dikredit sebesar Rp70.000. Tabungan mudharabah didebit sebesar Rp14.000 dan titipan kas negara PPh pasal 4 dikredit sebesar Rp14.000. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Saya adalah Aurelia Agatha, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.